sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Di sini sudah ada banyak pertanyaan yang diajukan. Tapi kita mulai dulu dari beberapa pertanyaan yang sudah dipilih oleh tim. Yang pertama adalah, ada pertanyaan, bagaimana cara mencintai fisik sendiri tetapi masih trauma dengan bullying yang terjadi di masa lalu, dan apakah sikap bodoh amat itu perlu untuk membangun self-love? Itu Kak pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab dulu dari Kak Cita, boleh silakan. Kemudian Michelle, dilanjutkan Michelle. Jadi kalau misalnya berbicara soal trauma, aku pasti selalu pertama kali merekomendasikan untuk pergi ke profesional, karena berbicara soal trauma, apalagi kalau misalnya kamu sudah merasa memang masa lalu kamu mempengaruhi kamu banget saat ini, tidak bisa hanya diselesaikan dari sekali webinar atau baca di Google sebenarnya. Jadi penting untuk kemudian pergi ke profesional untuk benar-benar menyelesaikan nih sebenarnya luka batin kamu tuh seperti apa, dan kemudian hidup untuk saat ini gitu. Tapi kalau misalnya kamu masih ragu atau masih punya kendala untuk pergi ke profesional, sekarang tuh sebenarnya udah opsi pergi ke profesional tuh udah banyak banget gitu. Kayak misalnya tadi sesimpel kalau misalnya kamu masih ragu untuk pergi ke profesional, ada teman-teman di Self Love Warrior yang siap bantu gitu untuk curhat. Atau misalnya kalau mau lebih yang ke profesional lagi, ada ibu yang bantu, atau ada yang lain-lain juga lebih banyak, ada banyak pilihan sebenarnya gitu. Jadi nggak ada lagi sebenarnya kendala untuk bisa akses profesional di mental health gitu. Tapi kalau misalnya kamu masih ragu, masih takut, atau misalnya di kota kamu masih belum ada psikolog dan lain-lain, maka coba pikirkan untuk tadi being a present moment. Jadi kayak being mindful ya teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya kamu merasa bahwa masa lalu kamu mendragging kamu banget, pertanyaannya adalah sekarang apakah teman-teman kamu sama dengan teman-teman kamu yang lama gitu. Kalau misalnya ternyata teman-teman kamu berbeda, maka kamu harus menilai teman-teman kamu yang saat ini, bukan teman-teman kamu yang lama gitu. Jadi apakah mereka sama dengan yang dulu yang ngebully kamu? Belum tentu gitu. Tapi bagaimana kemudian kita bisa melihat bahwa teman-teman yang sekarang itu punya quality apa sih, atau kayak berimpact positif atau tidak sih ke diri kita, itu yang harus kita nilai gitu. Bukan kemudian kita melihat yang masa lalu, karena teman kita yang masa lalu belum tentu teman kita yang sekarang gitu. Nah itu penting banget, baik trauma bullying, baik trauma terhadap relationship, itu juga penting banget untuk being mindful. Terus yang kedua adalah belajar mengikhlaskan sebenarnya. Jadi ini satu hal yang sulit ya, diomongin gampang aku tahu, tapi satu hal yang sulit gitu. Tapi satu cara yang paling mudah untuk mengikhlaskan adalah fokus kepada hal-hal positif yang kita punya saat ini. Kayak aku bilang tadi, bahwa kalau kita berpikir, karena kalau ngomongin trauma, semua isi kepala kita tuh pasti suatu hal yang negatif. Apapun simple activity yang kita lakukan setiap hari itu pasti kepikirannya ke sana gitu. Tapi ketika kita punya list atau tabungan hal positif yang kita lakukan, kita lama-lama akan hal negatif yang kita punya tuh lama-lama akan terdecrease gitu. Jadi akan lama-lama terkurangi gitu. Salah satu cara yang bisa dilakukan gitu. Seperti itu sih, tapi aku sangat menyarankan kalau memang trauma soal bullying, nggak ada salahnya untuk ngomong ke profesional agar kita hidup ke depannya lebih nyaman, lebih merasa relief gitu. Terima kasih Kak Cita atas penjelasannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya masih di satu pertanyaan yang sama. Tadi mungkin bisa dijawab juga oleh Michelle. Sebenarnya self-love itu hal yang pentingnya adalah bodoh amat atau tidak? Maksudnya bodoh amat adalah satu hal yang penting atau tidak dalam self-love itu sendiri? Silakan Michelle. Oke, jadi mungkin like a quote yang masih relate ke yang tadi ya, ada I think I wanna share sebelum I answer this, itu forgiveness itu untuk diri sendiri. Bukan artinya kita setuju dengan perbuatan orang lain yang buruk, bukan berarti juga kita membiarkan orang lain menginjak kita. Forgiveness itu buat kamu yang siap membebaskan diri kamu sendiri dari pengalaman yang buruk, yang negatif gitu. But anyways, that was my quote. Nah, tentang bodoh amat, I think sebenarnya self-love itu like 50% bodoh amat. Karena 50%-nya are things that we can control. Kita bisa ngontrol gimana kita ngeliat diri sendiri, kita bisa ngontrol positivity in our life, kita bisa ngontrol perasaan positif terhadap diri kita. But at the end of the day, people will always talk about you gitu loh. At the end of the day, pasti ada satu orang yang selalu ngatain
sesuatu yang buruk tentang kamu gitu loh. At the end of the day, like that's just what human do, you know. That's just what people do. Ini menurut aku bodo amat is like 50. Karena pasti ada 50% hal yang kita nggak bisa kontrol. Jadi mungkin aku bisa kasih contoh dalam hidupku, ya, in my daily life gitu. Jadi dari dulu tuh aku tuh suka bilang sama my family gitu, like, oh your teeth is so bad, giginya jelek banget, atau enggak kakinya jelek banget, atau enggak like there is always something yang people bisa criticize tentang aku gitu. Tetapi that's like the 50% of things yang aku nggak bisa kontrol gitu loh kak. Aku kan nggak bisa oplas, aku nggak bisa change the way that my feet look, I can't change that, and I don't want to gitu. Jadi menurut aku at that time, pas aku belum berani public speaking, pas aku belum berani kayak di depan kalian, kayak ngomong kayak gini, senyum-senyum, I think hal yang pertama yang dibilangin oleh salah satu mentor aku adalah fake it till you make it gitu. Jadi awalnya aku pura-pura untuk menjadi orang yang lebih percaya diri. Contohnya pas pertama kali aku masuk kampus, aku tuh kayak sikapnya bodo amat. So, I don't care what you guys think. Aku say hi to semua orang. Aku sok percaya diri, sok kenal diri. Sampai akhirnya aku bisa ngeliat bahwa aku itu udah menjadi orang yang lebih percaya diri at the end of the day. Bahkan dulu ada temenku yang datang dari Jakarta ke Vancouver, dia bilang, wow Michelle, kamu udah beda banget ya. Dulu perasaan lu gak seberani ini deh. Perasaan lu introvert banget. Sekarang kok lu bisa ya ngomong sama semua orang gitu. Kok lu bisa ya kayak so energetic, so open gitu. Padahal dulu lo enggak. And I think my answer itu 50% is fake it till you make it. Kayak bodo amat. I'm just gonna act as if I'm confident. And eventually, I will feel confident and I will love myself gitu. And I think that's a really big thing yang mungkin gak dibilangin sama orang lain. Like, just fake self-love until you love yourself gitu. Karena sekarang aku udah gak fokus terhadap hal yang dulu dibilangin orang, kayak giginya jelek, kakinya like not perfect, and I'm here gitu. So I think bodo amat is actually really important in self-love. Unpopular opinion, but it works for me gitu. Oke, thank you Michelle. Dan tadi sebenarnya sedikit membahas juga yang Michelle sampaikan. Jujur, aku dulu pernah ketemu juga 1 tahun yang lalu dengan Michelle dan beneran banyak perubahan yang bisa aku lihat sih dari diri Michelle sendiri. Dan tadi mungkin bisa teman-teman lakukan juga, tiru juga apa yang Michelle lakukan, dan mari kita mencintai diri kita sendiri. Oke, next ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan tentang bagaimana sih kita bisa mengetahui dan memahami apa yang kita suka dari diri kita sendiri di saat kita sudah sampai di tahap benar-benar membenci diri sendiri. Boleh ini karena pembahasan tentang self-help. Michelle, silakan. Kemudian dilanjutkan oleh Kak Cita kalau mau menambahkan. Oke. Whoever yang nulis, aku mau bilang kayak, meskipun sekarang kamu mungkin merasa kayak like you hate yourself so much, beneran benci banget sama diri kamu sendiri, I want to tell you that there is at least one thing that you can love about yourself gitu. There has to be one thing. Dan satu hal ini nggak usah sesuatu hal yang gede. Dan like I really like what Kak Cita said just now. Like hal yang besar memulai dari hal yang kecil. Jadi I think it's really important that kita coba cari hal yang kecil itu. And especially I think kita harus fokus terhadap hal yang intrinsik gitu. And in that sense, I want to say, like, don't focus on the physical things, because the physical things is very subjective. I would say, like, try to find something that is so easy that anyone can do it. Contohnya, mungkin kamu bisa buat orang lain senyum, gitu. Aku mau bilang dulu, to that one person, pasti ada sesuatu hal yang kamu bisa cari, yang bisa membuat kamu, like, grateful, gitu. Meskipun kamu mungkin merasa kayak, everything is horrible, I hate myself, pasti ada satu hal ini nggak usah satu hal yang gede, bahkan hal yang paling penting kecil mungkin the most impactful thing gitu. Jadi aku mau narik quote dari Kak Cita, semua hal yang besar memulai dari hal yang kecil gitu. So I encourage you untuk mungkin cari hal yang kayak the things that you don't notice
Contohnya mungkin hari ini kamu bisa bantuin Bang Ojo. Itu sebenarnya like something so big, kayak kamu beli aja nasi tumpeng gitu or like nasi ayam gitu buat Bang Ojo and really give so much hope to him. Like I think you just need to find these small things that can make you love yourself. Yeah. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke jawaban Kak Cita, mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, jadi gini teman-teman, kalau kita balik ke teori evolusi ya, teori yang pertama ngomongin soal manusia diciptakan gitu, dari teori itu aja sebenarnya ada hal yang bisa kita pahami sampai sekarang, bahwa manusia itu diciptakan untuk survive. Jadi manusia itu diciptakan untuk berdaya gitu. Jadi kalau misalnya dalam kondisi dan situasi apapun, kemudian kita akan beradaptasi, kita akan mencoba mencari cara untuk bisa survive, untuk bisa berdaya kembali. Jadi sebenarnya manusia itu diciptakan memiliki power terhadap diri kita sendiri, terhadap apa yang kita ingin decide, terhadap apa yang ingin kita dengar, terhadap apa yang ingin kita konsumsi setiap harinya dan lain-lain gitu. Jadi artinya kalau misalnya kita merasa bahwa kita membenci diri kita sendiri, coba re-evaluate lagi, dipahami lagi, kita listing nih hal-hal apa yang kita tidak suka terhadap diri kita sendiri. Kita listing apa aja hal yang nggak kita suka, kemudian kita pertanyakan hal-hal yang kita nggak suka, apakah hal-hal yang tidak kita suka ini pertama kali tercetus dari kita? Karena itu jarang sekali terjadi sebenarnya. Dari kita kecil nggak mungkin kan, dari kita bayi misalnya, aku nggak suka kakiku gitu, aku nggak suka tanganku, aku nggak suka mukaku, nggak mungkin banget gitu, nggak mungkin banget. Jadi cenderung kali sebenarnya apa yang kita tidak suka saat ini adalah hal yang tidak disukai oleh orang lain terhadap diri kita, gitu. Atau hal-hal di sekitar kita yang tidak kita sukai terhadap diri kita, atau bahkan bisa juga hal-hal yang kita tidak suka terhadap hal di luar diri kita yang kemudian kita internalisasi terhadap diri kita sendiri. Jadi penting untuk kemudian mengevaluasi kembali apa yang kita tidak sukai. Jarang banget kan kita mempertanyakan hal yang gak kita sukai. Makanya tadi bilang coba inner critic terhadap diri sendiri gitu. Jadi coba pertanyakan hal-hal yang gak kalian sukai. Pertama kali muncul pernyataan bahwa aku gak suka sama badanku, atau misalnya gak suka sama tanganku, itu dari mana sih gitu? Apakah kita sendiri yang bilang bahwa kita nggak suka sama tangan kita, atau sebenarnya gara-gara kita ngelihat nih postingan teman kita di sosial media yang kurus banget misalnya, yang kayak tangannya terlihat indah, yang kemudian tangannya terlihat cantik gitu ya, terus dapat like banyak foto-fotonya, yang kemudian menjadi standarnya kita untuk kita menilai diri kita sendiri gitu. Jadi balik lagi untuk mengkritisi diri sendiri, mengkritisi hal-hal negatif yang kita punya, habis itu kita bandingin sama diri kita, apakah sebenarnya benar kita seperti itu, apakah sebenarnya itu yang pengen jadi goalsnya kita. Jadi balik lagi ke step-step yang aku saranin tadi untuk dilakukan, karena itu step-step hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk kemudian kita bisa melihat hal positif terkait diri kita sendiri. Harus dicoba. Kalau nggak dicoba, nggak berubah. Terima kasih Kak Cita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada pertanyaan, Kak, sebenarnya kapan sih waktu optimal untuk mempertanyakan critical identity question ke diri kita sendiri, dan bagaimana biar kita itu benar-benar menemukan jawaban dari kita sendiri tanpa terpengaruh dari kemauan pihak eksternal, misalnya orang tua? Boleh Kak Cita silahkan dijawab. Ya, kalau misalnya critical identity question sendiri sebenarnya nggak bisa dibilang benar-benar waktu optimal itu umur segini gitu ya. Tapi kalau misalnya based on balik lagi ke teorinya, sebenarnya bisa dimulai dari start 12 tahun gitu. Tapi bahkan aku sendiri mengalami critical identity question itu jauh dari sebelum 12 tahun, kayak umur 10 gitu. Aku mulai bertanya. Jadi sebenarnya critical identity question ini sebenarnya pertanyaan yang mungkin bisa jadi kita sudah pertanyakan dari kita umur baru SD gitu, misalnya kayak melihat aku ingin jadi polisi gitu, atau apa sih kerjanya polisi gitu, atau aku pengen jadi pilot, apa sih pekerjaannya pilot gitu. Itu kan sebenarnya critical identity question. Kita mulai melihat peran-peran signifikan di dalam hidup kita yang menarik buat kita. Nah ini penting untuk kita kemudian punya environment yang bisa menjelaskan terhadap hal itu gitu. Nah sebenarnya kapan waktu yang ideal kalau based on teorinya sebenarnya bisa dimulai dari umur 12 tahun. Tapi kan nggak bisa kemudian dipatokin, oke, di umur gue 12 tahun gue harus mempertanyakan diri sendiri gitu.
atau mempertanyakan identitas diri, kan nggak mungkin sampai ke situ kan pemahamannya gitu. Tapi ketika kapanpun itu, ketika pertanyaan itu muncul, maka kalian harus mulai discover diri kalian sendiri gitu. Jadi jangan rejecting, jangan denial, jangan menunda hal itu, tapi hadapi pertanyaan itu. Dan bagaimana kemudian kalau misalnya bertabrakan sama kemauan orang tua. Aku punya teman dekatku yang dia bisa menjalankan kemauan orang tuanya dan sekaligus menjalankan purpose of life-nya dia. Gitu. Itu hal yang bisa banget dilakukan, karena dia tidak bisa menolak kemauan orang tuanya sebagai sebuah bakti anak kepada orang tua, tapi dia juga memilih untuk menjalankan purpose of life-nya dia. Dua hal ini bisa dilakukan dalam satu waktu, gitu. Dua hal ini bisa dilakukan secara bersamaan. Tapi kita tahu bahwa hal ini punya impact-nya. Misal kita jadi kan setiap pilihan pasti ada resiko-resiko yang harus kita ambil gitu. Jadi di pilihan ini ketika menjalani kedua-duanya, maka resikonya dia mungkin akan jadi lebih capek ya, karena waktunya jadi lebih banyak terbuang. Maksudnya banyak waktu yang kemudian lebih digunakan gitu. Jadi akan lebih capek, kemudian mungkin berpengaruh terhadap kesehatan fisiknya dia gitu. Tapi dia happy gitu, itu yang penting. Tapi dia happy. Kemudian baru PS selanjutnya gimana dalam melakukan hal ini dia bisa memaintain kesehatannya dia kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa saja dilakukan kedua hal itu secara bersamaan, apa yang dimauin orang tua kita dan apa yang kita mau. Juga bisa dilakukan dalam hal kedua. Tapi kalau misalnya kita merasa kita nggak sanggup melakukan kedua hal itu, coba lakukan komunikasi terhadap orang tua. Nah, kadang-kali ketika kita berkomunikasi sama orang tua, ini yang kadang jadi salah gitu. Jadi kita harus pahami orang tua seperti apa sih yang kita punya gitu, karakter apa sih yang orang tua kita punya, dan momen-momen tepat seperti apa untuk kita bisa berbicara soal hal yang kita inginkan gitu. Dan coba untuk memulai kalimat pembicaraannya itu dengan misalnya kalimat-kalimat yang hari ini kegiatannya apa, ayah atau ibu hari ini kegiatannya apa, atau mama atau papa hari ini kegiatannya apa, segala macam. Terus baru kita sampaikan, kayak misalnya mereka mengarahkan kalian untuk melakukan hal ini ABC. Kalian sampaikan bahwa terima kasih mama, papa, atau ibu, ayah karena sudah berusaha untuk membantu aku mencapai versi terbaik dari diriku gitu, atau bisa untuk mencapai kesuksesan gitu. Tapi kalau misalnya ayah sama ibu mau tahu, aku juga punya loh hal yang aku sukai gitu, yang menurut aku hal aku minati gitu. Misalnya pengen jadi apa atau pengen sedang melakukan apa, sampaikan hal itu dan tanya ke mereka, menurut ayah sama ibu apa yang pendapat kalian apa terhadap hal ini gitu. Kalau misalnya mereka melakukan penolakan atau misalnya mereka atau kalian merasa bahwa ide kalian ditolak terhadap orang tua kalian gitu, sampaikan juga, oh gitu ya gitu, sebenarnya aku suka banget terhadap hal ini, aku pengen banget coba terhadap hal ini. Kalau misalnya biasanya kan orang tua itu menolak karena mereka khawatir ya. Nah, pahami kekhawatiran mereka. Misalnya kayak khawatirnya karena takut kita jadi pulang malam atau bisa juga jadi capek gitu. Sampaikan opsi-opsi yang kalian punya sehingga kekhawatiran itu bisa diminimalisir gitu. Jadi jangan cuman menyampaikan hal yang kita inginkan saja, tapi tidak memberikan apa saja step yang bisa kita lakukan untuk bisa mengurangi kekhawatirannya orang tua, tapi lakukan itu secara bersamaan gitu. Jadi harus sampaikan ke mereka, kita menyampaikan apresiasi terhadap mereka karena mereka peduli sama kita. Sampaikan apa yang kita inginkan dan sampaikan juga apa sih yang kira-kira kita lakukan untuk bisa mengurangi kekhawatirannya mereka. Kalau misalnya itu belum bisa juga, ya coba lagi di waktu yang waktu yang lain gitu. Coba lagi. Jadi kayak nggak mungkin dalam satu kali waktu kita jelaskan mereka langsung paham secara keseluruhan gitu. Biasanya orang tua juga punya waktu untuk mempertimbangkan. Sama seperti kita juga punya waktu untuk mempertimbangkan. Ketika ada waktu yang lebih baik lagi, coba lagi dengan cara komunikasi yang berbeda gitu. Atau misalnya memilih pekerjaan. Temen aku tadi, dia salah satu caranya adalah dia tunjukkan prestasi dia di dalam pilihannya dia ke orang tuanya, bahwa ini loh jadi seniman itu juga bisa menghidupkan gitu. Jadi seniman juga aku bisa hidup, tapi aku juga bisa kok menjalankan pilihannya apa, misalnya aku bisa menjalankan keduanya, tapi jangan paksa aku untuk tidak menjalankan apa yang ingin aku lakukan, seperti itu. Jadi menjadi orang yang bertanggung jawab juga salah satu cara kita untuk meyakinkan orang tua, seperti itu. Terima kasih Kak Cita atas penjelasannya. Nah, sekarang pertanyaan yang relate dengan Michelle. Jadi pertanyaan ini ditujukan untuk Michelle.
bagaimana menumbuhkan self-love sedangkan lingkungan penuh dengan orang-orang yang toksik. Tadi kan sudah disampaikan tentang keluarga, untuk menyampaikan kepada keluarga bahwa kita sedang berusaha untuk mencintai diri sendiri, dan bagaimana ketika lingkungan pertemanan kita ternyata tidak mendukung tentang hal tersebut. Silahkan Michelle penjelasannya. Oke, jadi aku bakal break it down into 3 hal. Number 1 is books and like online resources. Number 2 is like the online world is actually a great place. Number 3 is ganti community. Jadi mungkin aku mulai dari baca buku atau nyari resources yang bisa ngasih dampak positif ke kita ya. So in my head, if you fill your head with positivity, I think you can reach to the point where it will trump negativity. Jadi kalau kita ngisi hati kita sama pikiran kita dengan hal yang positif, pasti at some point itu akan lebih kuat daripada dampak negatif dari lingkungan kita. So I know this is really hard to relate, tapi buat temen aku dulu yang di dalam lingkungan negatif, karena teman-temannya pada negatif semua, jadi dia larinya baca buku. Salah satu buku yang dia rekomend banget itu 7 Habits of Effective People. Kalau ada yang mau nyatet, it's 7 Habits of Effective People. Jadi teknik temanku ini yang dari lingkungan toksik, dia bakal dapat ilmu dari buku yang positif dan dia mau perlahan-lahan menggunakan ilmu dari buku di dalam kehidupan dia sehari-hari. Jadi dalam 7 Habits itu ada salah satu practice di mana setiap hari kayak harus nari di depan kaca atau enggak say good things to yourself in the mirror. But I think my main point is ketika kalian ngisi pikiran kalian dengan hal yang positif, at some point your heart will be positive and it will be strong enough to fight negativity around you. Number 2 is online. Jadi sebenarnya karena sekarang ada COVID, sekarang banyak banget orang yang datang ke dunia online untuk mencari support. Salah satunya di SLW, salah satunya juga bisa di Bunda. I think the online community is so good karena kalian bisa dapat support bahkan dari orang yang nggak tahu sama situasi kalian, tapi beneran wholeheartedly wants to give you love and support gitu. Personally, banyak banget temen aku ketemu dari dunia online gitu, dari komunitas Facebook or komunitas Instagram yang beneran goalnya cuma ngasih semangat gitu. And when you're doing this, I know it sounds so cheesy, tapi karena kan kebanyakan kita itu digital natives, right? We grew up in the internet age, kita dari kecil udah main HP. Ada sisi negatif dari online community, which is like, the pedophiles, but I don't really want to go there. I really believe that right now, di situasi COVID ini, banyak banget online community yang kalian bisa ikut, biar kalian dapat dampak positif. Contohnya mungkin kayak ikut webinar Kak Hapsari gitu. Ini kan dapat energi positif dari aku sama Kak Cita. And then the last one would be karena friend circle kita kecil ya kan. Padahal di dunia ini banyak banget orang yang beda, orang yang different stories, different perspective. Sebenarnya kita bisa perlahan-lahan ganti community gitu. Sebenarnya pas aku dulu di Indo, aku rasanya tuh kayak susah banget ganti community. Karena dulu di SMA tuh temen aku cuma ada 20 orang, satu kelas 20 orang, jadi susah banget kalau ada temen yang toxic karena nggak ada lingkungan baru yang aku bisa switch to. Nah, kalau nggak salah Kak Hafsari kebanyakan yang di sini di kuliah ya kan Kak? Betul. Sebenarnya di kuliah aku kan. Am I right Kak? Ya. Oh, oke. Jadi sebenarnya kan sekarang aku kuliah ya kan Kak, aku belajar bahwa sebenarnya ada banyak tempat untuk aku cari community yang baru gitu loh Kak. Contohnya pas aku pertama kali datang ke UBC, aku tuh nggak punya teman sama sekali Kak, aku cuma ada teman dari orientation group. Sekarang aku udah selesai tahun pertama, aku belajar bahwa kalau aku ada temen yang aku nggak suka atau mereka kasih dampak positif negatif, sebenarnya gampang banget untuk cut them out of my life gitu. Slowly aku belajar kayak gimana sih say no ketika mereka ngajak aku hang out, gimana sih kayak reject mereka kalau mereka lagi ngajak aku party tapi aku mau fokus belajar. Setelah aku belajar untuk perlahan-lahan say no, put myself first,
cut the toxic connection, Kak, aku baru coba untuk berani masuk community yang baru. And I know it's hard for some people karena mungkin ada teman-teman yang di sini yang kayak rasanya introvert, gak berani ngomong ke orang yang baru gitu. So I'm gonna give you my tips. Jadi kalau kalian nyari community, carinya satu yang same hobbies or same purpose. Jadi mungkin buat aku nyari community di like this club called for BizTech. Number 2, something that I really care about itu kayak agama gitu. Jadi aku juga ketemu community yang baru yang positif di dalam gereja di sini. And the last one is be brave to cut off your toxic relationships and join new communities gitu, Kak. Thank you, Michelle. Oke, jadi sekarang teman-teman, karena waktunya tinggal sedikit, mungkin kami juga memberikan satu kesempatan lagi pada teman-teman apabila ingin mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pembicara via video. Boleh silakan tuliskan di kolom komentar apabila ada yang ingin ditanyakan. Oke, itu ada satu penanya ya dari Miftah Fajriani. Silahkan boleh dinyalakan video dan juga speakernya. Silakan Miftah. Hai Kak. Enggak. Hai, boleh silakan langsung sebutkan pertanyaannya. Ini Kak, kalau misalkan kita pernah berada di titik terendah, terus kita udah pulih, tapi kita kembali pada titik terendah itu, gimana caranya untuk kita bisa bangkit lagi? Baik, terima kasih. Nah, Boleh silakan Kak Cita mulai dijawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Miftah pertanyaannya. Kalau kita pernah berada di titik terendah, terus kemudian kita bangkit lagi, terus kemudian kita berpikir lagi tentang titik terendah itu wajar kita alami gitu. Jadi karena kita pernah mengalami hal yang cukup signifikan dalam hidup kita, ada momennya ketika kita mengingat lagi hal tersebut gitu. Karena memori itu tidak bisa dihilangkan ya, kecuali kita mengalami hal-hal yang signifikan terkait fisik kita gitu. Tapi artinya apapun yang sudah kita lewati itu tidak akan terlupakan begitu saja gitu. Apalagi itu signifikan, pasti memori akan bekerja lebih cepat untuk menyimpan hal itu gitu. Tapi gimana caranya kalau misalnya hal itu kemudian munculkan kita lagi? Fokus on your goals. Jadi kayak sekarang goalsnya mau apa? Goalsnya mau balik lagi ke masa lalu yang lebih menyedihkan atau berada di posisi terendah itu, atau fokusnya mau jadi yang lebih baik gitu. Karena kalau misalnya kita punya fokus, kita punya goals yang untuk menjadi lebih baik, atau misalnya tidak kembali pada masa lalu, maka kita akan fokus ke sana, fokus ke apa yang mau kita tuju saat ini gitu. Dan apakah saat ini stepnya ibaratnya kayak persentasenya udah berapa nih untuk menuju ke sana, 10% kah, 2% kah gitu. Dan nggak apa-apa, ambil langkah-langkah kecil tuh nggak masalah gitu. Jadi 1%, 2% nggak apa-apa, nggak masalah, asalkan kita terus berjalan gitu. Jadi wajar kalau misalnya kita kemudian kembali teringat momen-momen di masa kejatuhan kita, tapi jangan sampai itu kemudian mempengaruhi langkah kita untuk terus maju gitu. Kayak aku bilang teman-teman tadi, bahwa manusia itu diciptakan berdaya. Jadi kita diciptakan untuk sebenarnya punya power loh gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita merasa atau menilai diri kita sendiri tidak punya power terhadap diri kita, justru itu berbahaya gitu. Justru itu yang malah buat bingung gitu. Jadi harus punya positive mindset bahwa kita bisa melampaui hal yang kita rasai saat ini, gitu. Hal yang kita alami saat ini. Gitu. Jadi fokus lagi nih ke saat ini, ke momen saat ini, lihat lagi goals kita, udah sampai mana nih kita. Jadi fokusnya ke goals aja gitu. Jangan balik lagi ke yang udah lewat. Baik, terima kasih Kak. Dan ini ada satu pertanyaan terakhir, ini jadi satu pertanyaan terakhir di sesi Q&A ini. Silahkan Yesaya Selarat Masih. Boleh nyalakan speaker dan videonya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan ini mungkin akan menjadi pertanyaan ini untuk Kak Lady dan juga Michelle ya, kalau memang bisa sempat jawab juga. Nah, pertanyaan saya, gimana sih kita living our life in the toxic community di saat kita juga lagi feeling down dan feel anxiety itu sendiri, Kak? Baik, terima kasih. Silahkan dijawab mulai dari Michelle.
So how to live in a toxic community when you're feeling negative yourself. Sebenarnya aku pernah dikasih ini sama dikasih tahu ini dari mentor sih, like you cannot pour from an empty cup gitu. Jadi ketika kamu lagi ngerasa anxious, atau ketika kamu lagi ngerasa insecure, I think the best thing is to spend time with yourself first gitu. Try to find, like if you're not positive and then you go to a toxic community, you are like not really going to make yourself feel any better gitu sih. So I think like I would say focus on yourself first gitu, especially if you're in a toxic community. Like you cannot pour from an empty cup. And then after that, I would try to go to a I would always say like cut off a toxic community, but I know it's really hard. So I would start with myself first, and then setelah udah berani, then I would slowly start to cut off myself from a toxic community. Because you cannot grow in a place where you weren't meant to grow. Yeah. Oke, terima kasih Michelle. Jadi Thank you. sudah ya? Itu ada pesan dari Kak Cita, jangan berhenti karena apa yang sudah lewat ya. Sekarang kita masuk ke closing statement. Silahkan mulai dari Kak Cita, sampaikan tentang kesimpulan atau mungkin hal-hal yang ingin Kak Cita sampaikan dari penjelasan tadi. Terima kasih. Silahkan Kak Cita. Iya, terima kasih Nisa. Kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya adalah apa yang saya sampaikan tadi harus dicoba sebenarnya semuanya, walaupun prosesnya akan ups and down ya gitu. Apa yang saya sampaikan atau apa yang Michelle sampaikan itu layak dicoba, karena apapun yang kalian rasakan sekarang saat ini, jangan romantisasi hal itu gitu. Kalau kalian tahu bahwa itu bad things buat diri kalian atau hal yang buruk untuk diri kalian sendiri gitu, maka buat apa untuk dipertahankan gitu. Jadi jangan pertahankan hal yang negatif buat diri kita sendiri, justru merugikan buat diri kita sendiri. Tapi coba improve diri kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri gitu. Karena setiap orang itu unik, setiap orang punya potensinya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. Tergantung kita mau menampilkan potensi itu atau enggak sebenarnya gitu. Jadi please create your goals and focus on your goals. Oke. Terima kasih Kak Cita atas closing statement-nya. Di sini selanjutnya Michelle, silahkan sampaikan closing statement dan apa yang mau disampaikan kepada para peserta untuk terakhir. Oke, aku mau remind semua orang di sini bahwa self love itu adalah proses, not a destination. Jadi pasti kayak at some point, meskipun kamu udah setiap hari coba self love, at some point you're gonna feel insecure gitu. And that is part of the process. Ketika kamu lagi udah doing so well, terus tiba-tiba merasa down, it's okay, like you can get back up and just practice every day, so that when you do feel down, you have like all of these good thoughts that you've done before gitu. And tadi kan kita ngomongin banyak tentang goal setting and then reaching for your goals ya kan Kak Cita. Aku mau nambahin bahwa ketika kalian udah berani untuk take action, hajar aja dulu, pasti ada kegagalan gitu. Dan jangan membiarkan kegagalan ini membuat kalian takut untuk mencoba. Karena menurut aku dalam hidup aku sendiri, kegagalan itu membuat aku orang yang lebih sukses hari ini. Tanpa kegagalan, aku bahkan nggak bakal bikin SLW gitu. So, semangat semuanya and don't forget to love yourself gitu. Thank you Michelle atas closing statement-nya. Jadi ini adalah akhir dari webinar kali ini dan kami dari Bincang Pemuda mengucapkan terima kasih banyak atas atensi teman-teman semua di sini yang telah menghadiri acara, dan terima kasih juga kepada terutama Michelle dan juga Kak Cita atas kesediaannya menjadi pembicara kali ini. Ilmu yang sudah kita dapatkan kali ini sangat banyak, dan saya harap dan kami harap dari Bincang Pemuda dan juga ASEAN Youth Organization, webinar ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua untuk bisa meningkatkan awareness kita terhadap kesehatan mental, terutama isu insecurities dan juga self-love. Thank you juga sudah diberikan waktu untuk ngobrol sama kalian semua. Thank you. Boleh silahkan ucapkan terima kasih para peserta kepada para Stay pembicara. safe, stay healthy. Have a blessed day everyone. Nah, teman-teman, itu dia recap dari acara webinar Bincang Pemuda yang pertama dengan judul
Goodbye Insecure, Welcome Self Love dengan dua pembicara kita tadi yang sangat luar biasa. Nah, kami dari Bincang Pemuda mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di event Bincang Pemuda lainnya.